Di sebuah kota kecil di Oregon yang sepi, Jacob Pierce berusia 10 tahun. Teman-teman dan keluarganya berkumpul untuk pesta ulang tahun di taman mereka. Itu adalah hari yang sempurna bagi seorang anak laki-laki yang memasuki 2 digit untuk pertama kalinya. Ada seorang pesulap bayaran yang mencoba membuat kolam binatang ketika anak-anak mengeceknya dengan keras. Ada kue, es krim, dan kue es krim untuk mereka yang tidak bisa memutuskan mana yang lebih mereka sukai. Ada pizza, pepperoni, dan keju, dan mangkuk demi mangkuk keripik. Jacob menikmati hari terbaiknya saat dia meniup lilin ke kue ulang tahunnya dan dia berharap diam-diam sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu sudah hari yang baik tapi juga sedikit biasa. Sebagai penggemar fiksi ilmiah dan fantasi, Jacob selalu diam-diam berharap bahwa usia 10 tahun akan mengantarkan era sihir dan misteri. Mungkin dia akan bertemu alien untuk pertama kalinya, mungkin dia akan memecahkan misteri besar atau belajar tentang peradaban orang-orang kecil yang tinggal di halaman belakang rumahnya. Atau mungkin saja dia akan bangun dan menemukan bahwa dia telah memperoleh kekuatan magis. Tiba-tiba dia akan berhenti menjadi anak laki-laki biasa yang harus khawatir tentang pekerjaan rumah matematika dan pengganggu taman bermain. Dia malah akan menjadi sesuatu yang istimewa, seseorang yang bisa mengubah dunia di sekitarnya dan akhirnya membuat perbedaan seperti para pahlawan dari semua buku favoritnya. Jadi saat ibunya meletakkan kue di depannya dan semua orang menyanyikan selamat ulang tahun dengan antusias, Jacob memejamkan mata dan berharap. Dia tidak tahu bahwa keinginannya akan segera menjadi kenyataan. Setidaknya demikian. Setelah kue tiba, saatnya untuk bagian favorit setiap anak dari pesta ulang tahun mereka, hadiah. Setumpuk kado yang dibungkus warna-warni ada di meja piknik menunggu untuk dibuka. Jacob dengan penuh semangat menunggu ibunya memberikan semuanya. Dia mengumpulkan semua anak dan saudara laki-laki Jacob yang berusia 19 tahun, Nathan, dan memerintahkan mereka untuk duduk dan melihat Jacob membuka hadiahnya. Dia merobek kertas dari board game, figur patung, dan 1 atau 2 boneka binatang yang keliru. Ketika tiba-tiba Nathan mengeluarkan sebuah kado yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu adalah benda kecil yang menggumpal terbungkus kertas hijau. Dia menyerahkannya kepada Jacob yang sangat senang menerima hadiah istimewa dari kakak laki-lakinya yang tercinta. Segera membukanya. Di sana ada pistol mainan anak panah yang sudah diisi dengan anak panah besar. Diliputi kegembiraan, Jacob melompat dari tempat duduknya dan bertanya apakah dia bisa bermain dengannya sekarang. Ibunya membolehkan dan Jacob dan teman-temannya segera beraksi. Mereka berlari melintasi taman saat Jacob mengarahkan pistol panah dan memutuskan target mana yang akan ditembaknya. Saat dia menekan pelatuk membidik sahabatnya Trevor, Nathan memanggilnya. "Jangan tembak dia!" Dia berteriak dengan mendadak. Terkejut, Jacob bergerak pada menit terakhir dan anak panah itu menembak ke dinding batu di dekatnya, bukan target aslinya yang berusia 9 tahun. Begitu anak panah itu mengenai dinding, itu berubah menjadi tumpukan batu-batu besar yang goyah. Batu-batu itu berjatuhan, jatuh di beberapa orang yang berdiri di dekatnya. Seorang pria yang telah bersandar di dinding jatuh ke tanah di mana kakinya tertimpa batu yang jatuh. Pesulap yang sedang mengemasi barangnya terkena batu di kepalanya dan langsung pingsan. Taman menjadi kacau balau, orang-orang berlarian dan berteriak mencoba mencari tahu bagaimana dinding yang sebelumnya kokoh berubah menjadi batu yang berjatuhan. Nathan membawa Jacob, pistol, dan anak panah dan menariknya menjauh dari kekacauan. Seseorang menelpon polisi di mana seorang operator organisasi SJP yang menyamar diperingatkan tentang situasi yang sedang berlangsung. Sebelum Jacob dan keluarganya bisa mengosongkan taman, 2 operator SJP sudah tiba di tempat kejadian. Setelah berbicara dengan beberapa saksi mata, mereka mengidentifikasi sumber aktivitas anomali sebagai pistol mainan dan menyitanya untuk penyelidikan lebih lanjut. Semua saksi termasuk Jacob dan ibunya diberikan amnestik untuk menghapus ingatan mereka tentang pistol mainan dan insiden di taman. Nathan Pierce yang dianggap sebagai orang yang menarik karena kepemilikan senjata awalnya tidak dapat ditemukan. Dia melarikan diri dari deteksi dan tahanan organisasi yang selanjutnya menunjukkan pengetahuannya tentang sifat anomali senjata itu dan mungkin menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Aktivitas online-nya menghubungkannya dengan sebuah organisasi yang secara satir disebut Gamers Against We. Kelompok kepentingan yang sebelumnya dikaitkan dengan anomali lainnya disita oleh organisasi. Adik laki-lakinya Jacob tanpa pengetahuannya menerima hadiah ulang tahun yang akan diberi nama SCP-3108. SCP-3108 adalah pistol dart merek Nerf yang dimodifikasi yang ketika dipasangkan dengan amunisi panah ditunjuk sebagai SCP-3108-1 menunjukkan sifat transformatif yang tidak wajar. Ketika menembakkan panah Nerf lainnya itu berperilaku seperti mainan biasa dan hal yang sama berlaku untuk panah ketika ditembakkan dari senjata Nerf lainnya. Satu-satunya berbeda mencolok antara SCP-3108 dan pistol mainan anak panah biasa lainnya adalah tulisan di sampingnya yang bertuliskan OPBLS Nerf dengan tinta merah. Ketika SCP-3108 ditembakkan ke suatu objek, itu akan segera berubah atau diubah dengan cara yang mengubahnya menjadi versi yang lebih buruk dari dirinya sendiri. Ini dapat berkisar dari perubahan kecil hingga transformasi lengkap pada skala molekuler. Hukum kekekalan
Kekekalan massa tidak berlaku untuk perubahan ini dan efek pistol nampaknya menentang hukum fisika. Objek-objek yang diubah itu sendiri tidak anomali dengan cara apapun dan perubahan yang mereka alami tampaknya dipengaruhi bukan oleh realitas objektif tapi oleh pendapat siapapun yang memegang senjata. Apapun yang menurut orang yang menembakkan SCP-3108 akan memperburuk target, itulah yang terjadi. Pemeriksaan eksternal SCP-3108 mengungkapkan bahwa itu terbuat dari kulit luar baja dengan tatahan perunggu dekoratif. Itu bisa rusak secara fisik tapi menolak setiap upaya untuk membongkarnya. Petugas keamanan Silva berusaha membongkarnya dengan tangannya selama rangkaian tes, tapi sebelum dia bisa membuka cangkangnya, dia menemukan tangannya telah berubah menjadi sepasang sarung tangan karet. Itu tergantung lemas dan tidak berguna dari pergelangan tangannya saat dia menjatuhkannya sambil berteriak minta tolong. Petugas Silva segera diberi cuti dan tidak ada lagi upaya untuk membongkar SCP-3108 sejak itu. Selain contoh yang satu ini, SCP-3108 tidak memiliki efek pada objek yang tidak terkena panahnya secara langsung. Berbagai tes dilakukan dipimpin oleh Dr. Johnson dan Dr. Dietz untuk memeriksa lebih lanjut sifat anomali SCP-3108. Pertama, papan dart tradisional yang terbuat dari serat sisal dipasang di dinding lab. Ketika ditembak dengan SCP-3108-1, papan panah berubah menjadi papan gabus dengan bentuk dan ukuran yang sama, diisi dengan beberapa lubang kecil dan terdapat noda bir yang terlihat. Sepotong kertas printer berukuran 8x11 diubah menjadi kertas toilet satu lapis. Cangkir kopi koko dari kafetaria di tempat berubah menjadi cangkir teh kecil yang terbuat dari jenis keramik yang sama. $1 berubah menjadi uang $100 palsu dari permainan monopoli. Ditentukan bahwa efek pistol ditentukan oleh preferensi pribadi orang yang menembakkannya. Ketika ditembakkan gas kaleng Coke, kaleng itu segera berubah menjadi kaleng Pepsi, yang membuat petugas keamanan Mike cemas yang mengamati eksperimen itu dan yang lebih menyukai Pepsi. Dia mengambil pistol berikutnya dan menembakkannya ke kaleng yang segera berubah kembali menjadi Coke. Pada hari uji coba lainnya, sebuah kaset VHS dari film tahun 1971 Willy Wonka and the Chocolate Factory diubah menjadi salinan DVD dari remake tahun 2005 dari film yang sama, mendorong tim peneliti untuk bertanya-tanya apakah pistol itu memiliki selera humor. Tampaknya begitu. Selanjutnya, tim peneliti mulai melakukan uji coba pada organisme hidup. Seekor tikus berubah menjadi semut yang menurut Dr. Dietz membingungkan. Seekor Golden Retriever betina berubah menjadi kucing American Shorthair betina sangat besar dengan berat 15,4 kg dan menunjukkan perilaku yang lebih konsisten dengan anjing. Setelah tikus dan anjing, tim memutuskan untuk melanjutkan ke percobaan manusia. Seorang pria berusia 28 tahun ditembak dengan pistol dan segera berubah menjadi spesies hidup Homo neanderthalensis. Tepat di depan mata tim peneliti, dia kembali menjadi Neanderthal yang nyata dan hidup. Setelah uji coba ini, tim memutuskan untuk melihat seberapa berbahaya senjata itu jika didorong hingga batasnya. Petugas keamanan Gardiner diberikan SCP-3108 dan diperintahkan untuk menembakkan pistol berulang kali, mengisi ulang setiap kali sampai disuruh berhenti. Seorang pria berusia 24 tahun diinstruksikan untuk berdiri dalam jarak tembak dan tetap diam. Pertama, dia menjelma menjadi manusia prasejarah, kemudian spesies Siamang yang tidak diidentifikasi, dan selanjutnya kungkang berjari 3. Pada 9 kali tembakan senjata, subjek tidak mengubah spesies melainkan melihat tanda-tanda fisik cedera atau penyakit. Setelah 46 tembakan, pengujian akhirnya dihentikan setelah subjek dikecilkan menjadi semacam cacing tanah. Setelah mencoba melacaknya tanpa hasil selama berbulan-bulan, Nathan Pierce akhirnya ditemukan oleh anggota organisasi dan ditangkap di sebuah kafe internet di Los Angeles, California. Dia ditahan dan dibawa ke lokasi 64 untuk ditanyai tentang pembuatan SCP-3108. Dr. Dietz melakukan wawancara dan bertanya mengapa Nathan menciptakan pistol. Nathan menyebutnya sebagai pistol nerving dan menjelaskan bahwa menurutnya itu akan lucu. Itu tidak memiliki tujuan atau niat yang sangat besar. Itu hanya sesuatu yang dia pikirkan dan pikir akan menghibur. Dia bereksperimen dengannya untuk sementara waktu, bosan, dan kemudian memberikannya kepada saudaranya sebagai hadiah. Satu-satunya penyesalannya adalah tidak memberikan peringatan yang tepat kepada saudaranya tentang cara menggunakannya sebelum melakukannya. Dr. Dietz memberi sedikit tekanan bersikeras bahwa anomali itu berbahaya dan dapat mengubah manusia menjadi invertebrata. Ini menghentikan wawancara karena Nathan menjadi sangat tertekan. Dia bersikeras bahwa itu tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan pada orang, tapi untuk kerusakan tingkat rendah. Dia mengakhiri wawancara dengan mengatakan mengapa Anda mengubah lelucon menjadi alat penyiksaan dan meminta Dr. Dietz meninggalkan selnya dan berhenti berbicara dengannya. Nathan Pierce kemudian dibebaskan dari tahanan dan prosedur penahanan untuk SCP-3108 diperbarui dengan informasi baru ini. SCP-3108 ditahan dalam berangkas penyimpanan objek anomali standar di lokasi 64 dan tidak diizinkan untuk dipindahkan dari berangkas tersebut kecuali untuk digunakan dalam eksperimen. Pengujian yang diusulkan harus disetujui oleh Dr. Johnson dan Dr. Dietz sebelum dapat dilakukan. Pistol tidak boleh disimpan saat diisi dan panah disimpan di berangkas penahanan terpisah. Selama dan setiap semua pengujian SCP-3108 hanya akan ditangani oleh staf keamanan lokasi 64. Hanya satu petugas yang boleh memegang dan menembakkan benda tersebut pada
satu waktu, sementara petugas kedua mengamati dan mengawasi potensi kecelakaan atau penggunaan benda yang tidak disetujui. Peneliti dan anggota tingkat D tidak diizinkan untuk menembakkan senjata karena kekhawatiran tentang keselamatan dan keamanan. Ini tidak boleh digunakan dalam keadaan apapun dalam pengujian silang dengan objek SCP lainnya. Itu juga dilarang digunakan dalam pengujian apapun pada humanoid karena ini sekarang dianggap sebagai pelanggaran etika. Bagaimana kamu akan menggunakan pistol nerfing jika itu jatuh ke tanganmu? Dan menurutmu apa yang akan terjadi? Beritahu kami di kolom komentar atau kami akan menembak dan membuat komentarmu menjadi buruk. Sekarang tonton Prayu menawan SCP-3512, semakin kamu tahu dan 8 objek top SCP yang sebenarnya kamu inginkan untuk anomali yang lebih gelap dan seringkali lucu.